Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala la haula wa la quwata illa billah. Summa amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman beberapa derajat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai karena Allah, para asatiz, para hujaj, para tokoh masyarakat, para orang tua, bil khusus DKM Masjid Al-Akbar, bapak-bapak hadirin serta ibu-ibu hadirat, baik yang hadir di masjid maupun yang online. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Subuh kali ini kita bisa hadir di sini dalam rangka menuntut ilmu. Hadirnya kita adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, akan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala mengisi hari-hari kita ini untuk menuntut ilmu. Jauh sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang nabi, ada seorang rasul yang Allah perintahkan untuk menuntut ilmu. Perjalanannya jauh, perjuangannya sangat berat. Dialah Nabi Musa alaihis salam, yang Allah perintahkan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, mencari guru yang bernama Nabi Khidir. Singkat cerita, dulu ketika ada Bani Israel tanya kepada Nabi Musa, wahai Nabiullah Musa, apakah ada orang yang lebih alim dari engkau? Sepengetahuan Nabi Musa, ketika ditanya siapa yang paling alim di sini, karena Nabi Musa adalah seorang nabi, seorang rasul, maka dia jawab, tidak ada kecuali aku. Gitu. Ditegur sama Allah. Ya. Nabi Musa ditegur hadirin karena lupa menyandarkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ditegur. Padahal jawabannya benar, ya sumber ilmu wahyu ya akulah nabi dan rasul buat kalian Bani Israel. Sebenarnya jawabannya tidak salah. Namun karena Nabi Musa ini termasuk tingkat muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang demikian itu dianggap sebuah kesalahan. Gitu. Nanti di masyarakat kita kalau ada satu perkara boleh dikerjakan oleh orang awam, tapi nggak boleh dikerjakan oleh orang-orang tertentu, itu berlaku. Hanya ada ungkapan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Baik dipandang oleh orang-orang umum, tapi buruk dipandang kalau dikerjakan oleh orang-orang yang muqarrabin. Misalnya contoh begini, ada seorang ustadz, ada seorang tokoh datang sholat berjamaah, pas qomat itu rasa-rasanya kurang enak begitu. Harusnya dia sebagai tokoh masyarakat, harusnya dia sebagai orang yang dipandang, datangnya pas azan, minimal sebelum azan udah di masjid begitu. Jadi kalau dia datangnya pas qomat, apalagi udah takbiratul ihram, itu jadi keburukan buat dia. Tapi buat orang yang umum enggak, itu kebaikan aja, bagus begitu. Dia bisa sholat berjamaah di masjid begitu. Tapi kalau dia kedudukannya lebih
tinggi, bukan sekedar orang awam, dia ustadz, dia tokoh, dia yang kita kagumi, maka datangnya jangan seperti orang umum begitu. Itu ungkapan sayyiatul abrar hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Begitu juga berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa untuk belajar, untuk menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihi salam. Nah, makanya kita hadir subuh kali ini melakukan pergi keluar dari rumah. Apa yang Nabi sampaikan dalam satu hadis, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Nah, ini yang berlaku buat offline nih, ya. Kata Rasulullah, siapa yang keluar rumah, ya, tujuannya menuntut ilmu. Tadi kan dia keluar rumah, nggak di dalam kamar, nggak di dalam rumah, ya nggak? Keluar rumah kata Nabi, ya, tujuannya menuntut ilmu. Pahalanya apa ya Rasul? Seperti orang yang berjihad di jalan Allah sampai dia pulang. Tapi Bapak Ibu yang hadir di masjid jangan gak pulang-pulang ngedengar hadis ini. Kata Pak Ustadz seperti dapat pahala jihad, gak pulang-pulang hadirin. Ya pulang nanti kalau ta'lim udah selesai kita pulang, ya kan? Anak istri menunggu di rumah begitu. Pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kita dapati. Subuh kali ini mudah-mudahan ilmu yang kita dapati bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentu kita berselawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Subuh kali ini kita akan coba mengkaji surat Al-Qasas ayat 85. Ya, sama-sama subuh kali ini kita akan mentadaburi firman Allah surat Al-Qasas ayat 85. Kalau kita pakai Quran pojok, Quran yang biasa dipakai buat hafal Quran, cetakan Saudi, Al-Qasas 85 ini posisinya di kiri paling atas. Udah mau akhir-akhir surat Al-Qasas. Al-Qasas itu jumlah ayatnya 88. Paling ujung kiri, paling ujung atas. Al-Qasas 85. Saya bisa tahu karena barusan udah ngelihat di rumah. Jadinya tahu ya. Jadi jangan tanya ayat yang lain. Pak Ustadz Al-Ankabut 40. Waduh, kalau Al-Ankabut yang ada saya kalang kabut hadirin ya enggak. Kalau Al-Qasas 85 saya tahu karena udah buka ya. Al-Qasas 85 kalau boleh diberikan judul ayat ini adalah hijrah untuk kembali. Hijrah untuk kembali. Kembali kemana nih? Nanti kita akan lihat penjelasan para ulama pada ayat yang akan kita bahas pada subuh kali ini. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu ilmu, pintu hidayah buat kita dengan mentadabburi satu ayat ini sehingga kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga kita bisa tetap iman dalam hati kita, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Qasas ini setelah surat An-Naml. Jadi urutan surat ini enggak sembarangan. Punya keterkaitan satu surat dengan surat sebelumnya atau satu surat setelahnya. Itu yang disebut dalam ilmu tafsir munasabat bainas suwar. Hubungan satu surat dengan surat yang lainnya. Begitu. Apa hubungan surat Al-Qasas dengan surat sebelumnya? Sama-sama di awal surat berbicara tentang kisah Nabi Musa alaihis salam. Nah, itu hubungan surat Al-Qasas dengan surat sebelumnya ya, ternyata punya hubungan. Kalau surat Al-Qasas di awal-awal ayat bercerita tentang Nabi Musa, surat sebelumnya juga begitu sama. Sama-sama bercerita tentang Nabi Musa alaihis salam. Nah, di ayat 85 ini adalah kisah yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tepatnya peristiwa besar hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Nah, ini satu di antara momen bersejarah yang dilalui Rasulullah SAW berhubungan dengan surat Al-Qasas ayat 85 ini. Beliau hijrah, beliau melakukan perjalanan dari kota Mekah menuju kota Madinah. Perjalanan Nabi ini bukan perjalanan bisnis, tapi hijrah yang beliau lakukan kali ini adalah perjalanan agama, perjalanan politik. Jadi bukan untuk perkara bisnis seperti beliau melakukan hijrah dari Mekah ke negeri Syam bersama pamannya, ya kan? Usia 8 tahun. Ya, itu perjalanan bisnis. Atau yang dia bawa dagangannya, istrinya nanti yang akan menjadi istrinya Khadijah. Ya, kalau perjalanan yang dilakukan Rasulullah dari Mekah menuju Madinah ini adalah perjalanan dakwah, perjalanan agama, sekaligus perjalanan politik. Karena tekanan ya tidak bisa lagi menjalankan syiar agama di Mekah, maka beliau atas perintah Allah pergi meninggalkan Mekah menuju kota Madinah. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrahnya beliau meninggalkan kota Mekah menuju Madinah ini meninggalkan kesedihan yang sangat dalam di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sedih harus pergi meninggalkan kota Mekah, dan itu nampak jelas ketika beliau sampai di Juhfah. Ketika beliau sampai di Juhfah, Juhfah itu perbatasan kota Mekah. Jadi kita kalau yang pernah Bapak Ibu melaksanakan haji dan umroh, ingat ada mikot di mana kita ditentukan untuk memulai pelaksanaan haji ataupun umroh. Kalau mikot yang paling dekat dari Masjidil Haram, Tanim, betul ya kan? Nah, yang paling dekat dah tuh, setengah jam udah sampai ke Masjidil Haram lagi. Ya, biasanya kita ambil yang itu, yang dekat. Namun sesekali ambil juga yang jauh. Salah satu mikot yang jauh itu Juhfah, Pak. Saya umroh terakhir sempat coba ke Juhfah karena ingin tahu. Ya, disitulah dulu Nabi sedih meneteskan air mata ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah. Jadi lewatinnya Juhfah, jauh sekali itu, muter. Ya. Harusnya kan kalau mau jalur cepat ya lewatnya Bir Ali, ini enggak Juhfah, luar biasa, jauh sekali. Setelah orang kafir singkat cerita nggak bisa lagi mengejar Nabi Muhammad, ya sudah ngumpet di gua nggak ketahuan, sampai di Juhfah, Abu Jahal, Abu Lahab udah pulang, udah putus asa, udah nggak usah balik lagi ke Mekah, balik ke Mekah, ya. Di situ Nabi membalikkan badannya, beliau melihat ke arah Mekah Al-Mukarramah, beliau sedih di situ meneteskan air mata sambil berkata, anti ahabbul bilad ilayya, wahai negeri Mekah, engkaulah negeri yang paling aku cintai. Jadi ini pesan dari Nabi kita Muhammad, kita nggak boleh menjelek-jelekan satu kampung, satu negeri, meskipun tempat tersebut dipenuhi dengan kemaksiatan. Kita nggak boleh. Kadang-kadang ada orang nyebut kampung apa gitu, ya kan? Karena sebenarnya kampung tersebut, negeri tersebut adalah negeri Allah. Yang bikin rusak bukan negerinya, yang bikin rusak siapa? Penduduknya. Seperti Mekah. Mekah itu Nabi puji, engkaulah negeri yang paling aku cintai, meskipun saat itu menjadi pusat kebodohan, kejahilian, bahkan kemusyrikan merajalela. Nabi tidak sebutkan Mekah dengan kata-kata atau julukan yang buruk, ya, karena yang bikin buruk itu adalah penduduknya. Maka beliau katakan di hadis ini, dia berkata, anti ahabbul bilad ilayya, wahai negeri Mekah, dipuji tuh, engkaulah negeri yang paling aku cintai. Begitu, ya.
Kadang-kadang kita bukan tempat doang yang dijelek-jelekin, makanan dijelek-jelekin juga, ya kan? Ada nasi goreng apa tuh? Wah, nanti yang makan jadi itu nggak boleh kita menjelek-jelekan, ya kan? Nggak boleh, ya. Kemudian kata Rasulullah ketika beliau bersedih tadi, laula anna ahlaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau bukan karena penduduk negeri Mekah yang mengusirku, maka aku akan tetap berada di negeri Mekah Al-Mukarramah. Nabi sedih. Ketika Nabi sedih, disitulah Allah perintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk turun ke bumi menyampaikan satu ayat surat Al-Qasas 85 ini menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sedih ya Rasulullah. Nih ada ayat tabsyir, ayat yang menghiburmu. Surat Al-Qasas 85 ketika Jibril turun dikatakan, ya Muhammad ya Rasulullah, atahzan wa tashtaqu li Makkah. Apakah kau sedih harus pergi meninggalkan negeri Mekah? Nabi jawab singkat, Allahumma na'am. Ya aku sedih, ya. Aku rindu harus pergi meninggalkan tanah kelahiranku, negeri Mekah Al-Mukarramah. Lalu kata Jibril, kau usah sedih, ini turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qasas ayat 85 ia bacakan, Auzubillahi minasyaitonir rajim, innallazi farada 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad. Sesungguhnya zat yang menurunkan dan mewajibkan kepadamu ya Muhammad ya Rasulullah isi kandungan Al-Quran ini akan mengembalikan kamu ke negeri Mekah untuk kedua kalinya gitu. Jadi Allah janjikan Nabi kita Muhammad, hari ini boleh mereka orang kafir mengusirmu dari negeri Mekah, tapi nanti ada waktunya kau akan kembali ke negeri Mekah dalam keadaan mulia. Musuh-musuh Allah tertunduk semua atas perintah Rasulullah. Mereka banyak yang beriman. Di situ Nabi senang. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu ada kabar baik, ya akan masuk lagi ke Mekah dalam keadaan mulia. Karena ayat ini turun ketika proses hijrah berlangsung, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan inilah satu-satunya ayat yang turun saat proses hijrah berlangsung. Satu-satunya ayat. Gak ada lagi ayat dalam Al-Quran yang turun pas Nabi hijrah. Cuma ini, Al-Qasas 85. Sedangkan kalau ayat yang bercerita Nabi sembunyi di goa sama siapa tuh sahabatnya Abu Bakar, iz akhrajahul lazina kafaru saniyasnain iz huma fil ghar. Surat At-Taubah ayat 40 kalau kita nggak salah. Ya, Allah katakan ketika keduanya bersembunyi di goa karena diusir oleh orang-orang kafir, khawatir yang satu kalau orang kafir melihat ke arah kaki mereka akan ketemu kita. Nabi katakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Itu ayat turun bukan pas hijrah. Ya, ternyata ayat itu turun 9 tahun setelah peristiwa Nabi ngumpet di goa, setelah peristiwa hijrah dari Mekah menuju Madinah. 9 tahun berikutnya baru turun ayat. Tepatnya turun ketika perang Tabuk, perang terakhir Nabi Muhammad dalam hidupnya, perang terakhir ya tahun ke-9 Hijriah, dikenal dengan perang Tabuk melawan orang-orang Romawi. Wah, kalau biasanya perang melawan orang kafir Quraisy, perang melawan orang-orang Yahudi, di perang Tabuk ini melawan pasukan Romawi yang saat itu superpower di Jazirah Arab. Wah, makanya di tengah jalan
Banyak kaum muslimin yang mengundurkan diri, nggak mau pulang lagi ke Madinah karena digembosi oleh orang-orang munafik. Perjalanannya jauh ke Tabuk hadirin. Udah gitu udaranya panas, cuacanya saat itu. Bahkan di Quran perang Tabuk ini disebut oleh Allah sa'atul usri. Perang-perang yang sangat berat. Karena satu unta itu digilir 18 orang. Bayangin tuh, satu onta naik gantian berapa orang? 18. Jadi kalau naik pertama nunggunya lagi lama lagi tuh nanti. 18 orang lagi, setelah itu baru dia naik lagi ya. Banyak yang mengundurkan diri. Turunlah ayat tadi tuh yang bercerita Nabi ngumpet di goa. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak menolong Nabi Muhammad, aku yang akan tolong kembali, kata Allah, seperti aku tolong dirinya dan sahabatnya 9 tahun yang lalu ketika ngumpet di dalam goa. Begitu. Jadi itu ayat sering kita dengar guru-guru kita membahas Nabi bersembunyi di goa saat hijrah dari Mekah ke Madinah, turunnya 9 tahun setelah hijrah Nabi Muhammad SAW, mengingatkan sahabat yang mengundurkan diri, ya, yang mengurungkan niat, tidak mau membantu Rasulullah di perang Tabuk yang saat itu sangat berat perjuangannya. Tapi kalau ayat yang turun saat hijrah, ya satu-satunya ini surat Al-Qasas ayat 85. Satu-satunya ayat yang turun saat hijrah berlangsung, Al-Qasas 85. Maka kata para ulama, tidak bisa ayat ini dikategorikan ayat Makkiyah, tidak juga bisa dikategorikan sebagai ayat Madaniyah. Kalau Makkiyah itu ayat yang turun sebelum hijrah. Kalau Madaniyah turun setelah peristiwa hijrah. Sedangkan kalau ada ayat turun saat hijrah berlangsung, kata para ulama, fahiya la makkiyah wala madaniyah. Dia nggak bisa disebut makkiyah, nggak bisa juga disebut madaniyah. Jadi nanti kalau kita ditanya, ya, adakah ayat dalam Al-Quran yang nggak bisa dinilai sebagai ayat makkiyah dan ayat madaniyah? Jawabnya Al-Qasas 85. Dan ini ayat juga menjadi satu-satunya yang Allah gunakan kata faradha alaikal Qur'an. Sedangkan di ayat-ayat yang lain ketika Allah menggambarkan turunnya Al-Qur'an biasanya menggunakan kata nazala dan turunan kata nazala. Seperti contoh dalam surat Al-Qadar Allah gunakan kata anzala, turunan dari kata nazala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Pakai kata anzala. Atau di surat Al-Isra 82 Allah gunakan kata nunazzilu. Itu juga turunan kata dari nazala, ya. Dari nazzala yunazzilu, ya, menjadi wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Kami yang menurunkan Al-Qur'an sebagai penawar sekaligus sebagai rahmat buat orang-orang yang beriman. Tapi giliran Al-Qasas 85 Allah tidak gunakan kata nazala, Allah gunakan kata faradha. Innallazi faradha. Sesungguhnya zat yang menurunkan dan mewajibkan padamu ya Muhammad ya Rasulullah isi kandungan Al-Quran. Maka disinilah pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari surat Al-Qasas ayat 85, sebagaimana Allah mewajibkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan isi kandungan Al-Quran, begitu juga berlaku kepada kita umat Nabi Muhammad. Sampaikan isi kandungan Al-Quran ini kepada orang lain.
Nah, jadi kita disuruh nyampein ya ayat-ayat kandungan isi Al-Quran. Bahkan dalam satu hadis kata Nabi kita Muhammad, meskipun cuma satu ayat, kita cuma bisa paham ayat Al-Quran satu doang. Ya udah nggak apa-apa kata Nabi, sampaikan itu ya. Hukumnya wajib bagi kalian untuk menyampaikan isi kandungan Al-Quran yang kita paham. Begitu. Seperti kita nih subuh kali ini sedang menyampaikan satu isi kandungan Al-Quran. Maka Bapak Ibu bisa sampaikan juga kepada anak istri, kepada kerabat, kepada saudara kita sebagai bentuk menjalankan pesan Nabi kita Muhammad, balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun cuma satu ayat. Ya, wa hadisu an bani Israel fala haraj, kata Nabi dalam lanjutan hadisnya, kalian mau ceritakan kisah-kisah Bani Israel enggak apa-apa, enggak berdosa begitu. Karena sebagian sahabat banyak yang mendengar kisah-kisah Bani Israel dari ahlul kitab namun yang mengandung hikmah dan pelajaran. Seperti Nabi juga pernah menyampaikan kisah tentang Bani Israel yang terjebak di goa, ketutup pintu goa 3 orang. Tiga-tiganya bertawasul dengan amal soleh. Begitu. Satu bertawasul baktinya sama orang tua, akhirnya pintunya kebuka sepertiga. Itu kisah Bani Israel tuh. Ada juga Nabi sampaikan kisah tentang seorang anak yang lagi sholat sunnah dipanggil ibunya tidak menjawab. Begitu. Kisahnya siapa tuh? Bani Israel tuh namanya Jurej, ya kan? Dipanggil Jurej, dia lagi sholat. Batalin apa enggak ya? Begitu. Dia sholat terus hadirin. Akhirnya ibunya bersumpah ya, jangan matikan Jurej kecuali dia dapat fitnah dunia. Allahu Akbar. Diijabah, dikabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kalau dipanggil ibu kita nyaut. Kalau sholat sunnah, maka sholat sunnahnya kita batalin. Begitu. Tapi kalau lagi sholat fardu, kita kasih isyarat Allahu Akbar. Gitu. Kalau ibu kita lihat kita lagi sholat, kira-kira seorang ibu seneng nggak dapetin anaknya lagi sholat? Wah seneng. Ya udah biarin dah dia sholat dulu. Begitu. Nanti urusan saya belakangan setelah dia selesai sholat. Karena panggilan orang tua itu hukumnya wajib kita jawab. Dulu ada sahabat Nabi Pak, namanya Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing kecil. Namanya Abu Hurairah. Kenapa dia disebut Abu Hurairah, dijulukin Abu Hurairah? Karena tiap ngaji dia bawa kucing kecil. Gitu. Dimasukin di sini nih. Orang Arab kantongnya di sini Pak gede. Kalau kita kan kantong di sini. Kalau orang Arab di sini besar. Ini masih kecil nih. Ya. Makanya kalau ada orang Arab bertamu ke rumah bapak ibu, jangan sekali-kali silakan dibungkus makanannya, toples-toplesnya dimasukin hadirin. Kalau gede, kucing aja masuk sini. Ya, kalau kita kan orang kita, ayo silakan dibungkus, paling pakai tisu dikit. Apalagi yang dimasukin kantongnya kacang mede lagi ya kan, aduh, splash saya masuk. Itu Abu Hurairah, ya, dipanggil sama ibunya, Abu Hurairah. Padahal dia punya nama, tapi dia lebih senang dipanggil dengan julukannya. Karena itu julukannya dari Nabi. Bahkan para ulama bingung nama aslinya siapa. Lebih tenar daripada julukan dia. Katanya Abdurrahman bin Sokhor namanya. Enggak, ya, dia punya sampai 100 nama. Orang nggak tahu mana yang aslinya. Gitu. Lebih terkenal dengan julukan yang diberikan Nabi. Abu Hurairah dipanggil sama ibunya. Dia nyaut. Labbaik Allahumma ya ummah. Aku jawab panggilanmu hai ibu. Tapi sayang, suara Abu Hurairah menjawab panggilan ibunya lebih tinggi daripada suara ibunya. Ibunya panggil Abu Hurairah, dia jawab, ya ada apa bu? Begitu. Misalnya contoh begitu. Suaranya lebih tinggi daripada suara panggilan ibunya. Lalu kata Abu Hurairah, aku bersalah di sini. Bayangin, merasa bersalah ketika suaranya lebih tinggi daripada suara ibunya. Akhirnya dia bebaskan budak untuk menebus kesalahannya tadi. Kira-kira anak zaman sekarang
dipanggil sama ibunya suaranya lebih tinggi langsung sedekah ke masjid? Ada nggak kira-kira kayak begini? Nah, kayaknya sih ada jamaah Masjid Al-Akbar, ya nggak? Anak-anaknya amin ya rabbal, merasa bersalah karena suaranya lebih tinggi daripada suara ibunya. Jangankan dia nyaut, Pak Ustadz, tuh anak kita panggil malah asik main game online, ya kan? Ibunya dipanggil dicuekin aja. Nauzubillah min salik. Atau makanya berbakti sama orang tua keutamaan yang luar biasa, ya. Ada sahabat Nabi dari Yaman naik gunung, turun gunung, masuk lembah, ketemu Nabi lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin ikut perang bersamamu. Karena aku dengar dari Yaman akan adakan perang. Saya datang kemari." Masih muda. Harusnya Nabi senang. Alhamdulillah, emang kita pengen banget nih anak muda ikut perang. Apa yang kau sudah persiapkan? Harusnya pertanyaannya begitu. Tapi pertanyaan Nabi kepada anak muda tadi, ahayyun walidak, ibu bapakmu masih hidup apa enggak di Yaman? Siapa yang ngurusin di sana? Gak ada. Irji ilaihima, kata Nabi. Gak usah ikut perang. Pulang sana ke negeri Yaman, ya, bakti kau kepada ayah bundamu, ya. Fafihima jihad, kata Nabi. Maka pada keduanya itu kau dapati pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti bakti sama orang tua pahalanya lebih tinggi daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi suruh pulang, dia pulang, enggak usah ikut perang, ngurusin orang tua. Maka kalau kita dapati ibu bapak kita masih hidup, ya, baktilah kita kepada keduanya, karena keduanya adalah pintu surga buat kita di dunia ini, begitu juga di yaumil kiamah. Nah, ini kisahnya Jureid, kisah Bani Israel. Tapi di ujung hadis kata Nabi, dalam menyampaikan ayat Al-Quran ini jangan ditambah-tambahin. Kalau pakai hadis, hadisnya harus sahih hasan, gak boleh hadis palsu. Sebab siapa yang berani menyampaikan ayat Al-Quran dengan hadis palsu, siapkan tempat di neraka, kata Allah. Faman kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Coba-coba tambah-tambahin ayat Al-Quran. Coba-coba gunakan hadis-hadis palsu. Satu tempat menanti kamu di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nggak boleh menyampaikan hadis palsu, ya. Kita baru boleh menyampaikan hadis palsu nih di masyarakat ketika kita menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, kecuali setelah kita sampaikan kepada masyarakat ini hadis palsu, begitu. Kita nggak boleh bacain hadisnya aja, nggak boleh. Baca hadis palsu di depan masyarakat nggak boleh, kecuali tadi ada keterangan, ya, yang kita sampaikan ini hadis palsu. Saya bacakan ini hadis agar semua tahu ini hadis palsu, begitu, ya. Jadi kalau nggak disampaikan itu Nabi marah, ya. Menyampaikan isi kandungan Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW harus sumbernya valid, sumber dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, tapi kita bersedih Bapak Ibu, ya. Guru-guru kita yang paham ilmu Al-Quran, yang paham hukum-hukum Allah, satu persatu dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah berapa tuh yang wafat saat pandemi kayak gini, hadirin ulama kita? Tercatat sudah 600 lebih guru kita yang meninggal di pandemi kali ini. Jangankan 600, hadirin, satu aja orang yang paham ilmu agama meninggal, satu, bukan 600. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, itu kehancuran alam semesta. Satu doang. Mautul alim, mautul alam, kata beliau. Itu kalimatnya, kata-katanya sama tuh, kalau nggak ada harokatnya yang nggak ngerti bahasa Arab nggak bisa baca mungkin. Mautul alim, mautul alam, bacanya beda gitu. Artinya apa? Kematian satu ulama, kehancuran alam semesta. Nah, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang masih diberikan kehidupan, panjang umur dalam ketaatan, sehingga bisa terus, ya, istiqomah menyampaikan ilmu dan
pengalamannya kepada kita jamaah semua. Amin ya robbal. Salah satunya guru kita yang kemarin meninggal, ya, Kiai Haji Ahmad Bishri MA, ya, guru kita, ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini pelajaran yang pertama. Kita wajib menyampaikan isi kandungan Al-Quran meskipun hanya bisa satu ayat. Yang kedua, dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran bahwa Nabi kita Muhammad SAW memiliki kecintaan yang sangat dalam pada tanah kelahirannya, yaitu negeri Mekah Al-Mukarramah. Beliau sampai sedih ketika harus pergi meninggalkan Mekah. Sebenarnya kecintaan Nabi pada negeri Mekah itu nampak bukan pas hijrah saja Bapak Ibu. Jauh sebelum hijrah udah kelihatan. Nabi itu punya kecintaan yang dalam pada negeri Mekah. Tepatnya saat wahyu pertama turun. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 7 itu udah kelihatan Nabi cinta dengan Mekah. Ketika istrinya yang bernama Khadijah curhat kepada Waraqah bin Naufal yang paham tentang kitab-kitab terdahulu, dia tanya tuh, ini apa yang terjadi pada suamiku? Dia didatangi dan dia diceritakan apa yang terjadi di gua sampai dia menggigil ketakutan. Kata Waraqah bin Naufal, yang datang pada suamimu itu juga yang datang dulu kepada Nabi Musa alaihi salam. Suamimu akan menjadi nabi dan rasul terakhir, menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pesan Waraqah ada 3. Yang pertama, la tukazzibanna. Ini penduduk Mekah gak ada yang percaya sama dakwahnya dia, begitu. Dakwahnya didustakan oleh kebanyakan orang yang ada di negeri Mekah ini. Kemudian yang kedua, wala tu'ziyanna. Bukan cuma mereka menolak dakwah suamimu akan disakiti oleh penduduk negeri Mekah yang notabene saudaranya sendiri. Begitu. Nabi pas dengar kaumnya nggak ada yang nerima dakwahnya, penduduk Mekah akan menyakiti dirinya, beliau diam. Artinya beliau siap dan menerima karena memang ini adalah tanggung jawab menyampaikan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disakitin, orang pada nolak, nggak pada suka dakwah dia, Nabi siap terima, Nabi siap sabar. Tapi giliran yang terakhir, yang ketiga, kata Waraqah bin Naufal, wala tukhrajannah. Suamimu ini akan diusir dari negeri Mekah. Di situ Nabi baru merespon, awa mukhrijiyahum. Apakah mereka akan mengusir saya juga? Wahai rahib Waraqah bin Naufal. Kata para ulama, Nabi merespon ketika dikatakan dia akan diusir, menunjukkan Nabi punya rasa cinta yang sangat dalam kepada negeri Mekah Al-Mukarramah. Jadi kalau kita cinta pada tanah air, ya bagian dari mengikuti sunnah Nabi. Walaupun hadis yang dipakai hadisnya palsu. Hadisnya palsu, saya bacakan bunyinya, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian dari itu hadisnya palsu Pak. Karena nggak ada hubungan cinta tanah air dengan keimanan, nggak ada hubungan. Gitu. Ya, nggak ada hubungan dan itu hadis palsu. Gitu. Seperti orang bikin hadis palsu, bazinjan shifaun min kullida. Terong obat segala macam penyakit. Begitu. Pedagang kentang gak mau kalah. Kentang obat segala macam penyakit. Yang benar itu habbatus sauda syifaun likulli da. Jinten hitam obat segala macam penyakit. Makanya kita selalu konsumsi itu habbatus sauda. Pedagang-pedagang gak mau kalah. Daripada bawang saya kagak laku, wah, bawang putih, bawang merah, syifaun likulli, itu hadis palsu, begitu ya. Hadis palsu ya. Seperti hadis tadi cinta pada tanah air sebagian dari iman, itu juga hadis palsu. Tapi kalau merujuk kepada hadis yang saya sampaikan ini, Waraqah bin Naufal boleh dipakai, gitu. Ketika Nabi dikatakan akan diusir, Nabi merespon,
Itu tanda cinta Rasulullah kepada negeri Mekah Al-Mukarramah. Kita boleh cinta dengan Indonesia, negeri kita. Tujuannya apa? Untuk memakmurkan Indonesia ini dengan ibadah dan amal soleh. Begitu. Itu baru dapat pahala di situ. Mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi cinta kepada Mekah, ingin mengangkat kemusyrikan, kejahilian yang saat itu merajalela di Mekah Al-Mukarramah. Itu alasan Nabi cinta kepada negeri Mekah. Ini pelajaran yang kedua dari hadis, dari ayat ini, nampak kecintaan Rasulullah pada negeri Mekah Al-Mukarramah. Imam Az-Zahabi mengatakan, memberikan komentar tentang ayat ini, cintanya Nabi kepada Mekah Al-Mukarramah ya sama kayak cintanya beliau kepada Gunung Uhud, kepada sahabat-sahabat Ansor, ya, kepada siapa lagi? Sebagian sahabat Nabi. Kepada siapa lagi? Kepada istri-istri Nabi. Dalam satu hadis beliau pernah ditanya, ayyunnas ahabbu ilaik, begitu. Siapa orang yang paling kau cintai ya Rasul? Nabi menjawab, Aisyah, istriku yang bernama Aisyah, begitu. Saya kalau ditanya sama masyarakat, sama jamaah, Pak Ustadz, siapa orang yang paling Ustadz cintain? Saya jawab kayak Nabi, Aisyah. Karena istri saya namanya Aisyah. Jadi saya bisa jawab juga, begitu ya. Mengikuti Nabi sesuai dengan kaulnya langsung, begitu ya. Bukan makna saja, tapi lafzon wa maknan, begitu ya. Aisyah, istri saya namanya Aisyah. Untung istri saya nggak ada, kalau ada dia seneng kali ini dengar, ya nggak. Tapi kata sahabat tadi, minar rijal, bukan dari perempuan. Kan saya yang nanya laki, Pak ya Rasulullah, siapa yang kau cintai dari kalangan laki-laki? Nabi jawab, abuha, bapaknya Aisyah. Bapaknya Aisyah berarti siapanya Nabi? Abu Bakar atau mertuanya Nabi, begitu. Siapa yang mertua, begitu. Jadi kita sama mertua tuh harus hormat, harus baik. Jangan kita beda-bedain mertua sama orang tua. Giliran datang ke mertua cari pisangnya yang busuk-busuk, begitu ya kan? Waduh, nggak benar banget. Ada anak datang nih mau ke rumah mertuanya. Pak, kita mau datang nih silaturahim bu, ya. Wah, ibu orang mertua senang banget. Apalagi udah punya cucu, dia pengen ketemu cucunya, kangen. Menantunya tanya begini, ibu mau dibawain apa? Biasanya mertua kalau ditanya begitu jawabnya apa tuh? Dah nggak usah dah, datang aja udah seneng kan, begitu. Ngelihat cucu aja udah seneng, begitu ya nggak? Mantunya bilang begini, ya udah dah nggak usah dibawain apa-apaan, selonong boy hadirin. Ada nggak mantu yang begitu tuh kira-kira tuh? Mertuanya bilang, udah nggak usah bawa apa-apaan, bener-bener dia nggak bawa apa-apaan hadirin. Bangetan banget ya nggak? Udah mantu kayak gini kita pecat kali ini mantu ya nggak? 3 hari 3 malam dia nginep di rumah mertuanya, kopi pada habis hadirin. Indomie habis malam-malam dikejar sama dia. Makanya besok pas mantunya ini datang, kata mertuanya, nah dia datang dah, gue simpen dah nih kopi gue, ya enggak. Malam-malam deh kelotak-kelotak kopi gue habis, gitu kan. Akhirnya pas disimpan baru dibawa, ada tuh Indomie dibawa, kopi dibawa. Nah lu baru sadar kalau begini. Jadi apa tuh ya? Nabi bilang, siapa orang yang kau cintai dari laki-laki? Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar, kata Nabi. Dia nggak disebut-sebut. Akhirnya dia diem dah, nggak nanya lagi hadirin. Kenapa dia begitu? Karena dia merasa kayaknya ini saya diperhatiin banget sama Nabi, begitu. Nama sahabatnya Amr bin As yang dijadikan pemimpin perang di perang Zatus Salasil. Ada perang namanya Zatus Salasil yang dijadikan pemimpin saat itu Amr bin As. Dia merasa pede, kayaknya Nabi sayang banget ya sama saya nih, begitu. Ditanya, bukan dia jawabannya hadirin. Karena Nabi tidak membeda-bedakan perlakuan sahabat yang satu dengan sahabat yang kaya, yang miskin disamaratakan. Yang pinter, yang kurang pinter disamaratakan. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi tidak membeda-bedakan perlakuan kepada satu sahabat dengan sahabat yang lain. Ini pelajaran yang kedua. Yang ketiga, ya, pelajaran yang bisa kita ambil, bukan hanya Nabi yang diusir dari tanah kelahiran, tapi nabi-nabi terdahulu juga sama. Nabi Musa diusir dari Mesir pergi ke Madian.
Nabi Yusuf diusir juga dari mana? Dari Palestina ke Mesir kalau Nabi Yusuf. Diusir sama saudaranya sendiri lagi yang ngusir, kebangetan banget. Ya. Nabi Lut juga diusir. Surat An-Naml 56. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala Lut. Kaumnya mengatakan, yuk sama-sama kita usir Nabi Lut dan keluarganya beserta pengikutnya. Innahum unasun yatatahharun. Mereka kelompok yang merasa diri paling suci. Hari ini ada orang yang menjuluki kelompok tertentu merasa paling suci. Itu gaya kaum Nabi Lut yang tidak suka dengan Nabi Lut alaihissalam. Akhirnya diusir Nabi Lut. Jadi bukan Nabi Muhammad doang yang diusir. Nabi-nabi terdahulu juga begitu. Ulama-ulama juga begitu. Saya dapetin di Indonesia ada seorang ulama. Waktu itu datang dia dari Palestina pengen ngadain daurah. Ini saya alamin bener. Dia mau bikin daurah, tapi yang ikut daurah dites dulu. Kayak orang mau ikut kuliah kampus ya universitas, dites sama dia di Hotel Syahid. Saya ikut aja. Ya. Ternyata alhamdulillah setelah dites, ajak ngomong bahasa Arab lancar, tanya ini tanya itu bisa, lulus. Kata beliau, pekan depan kamu berangkat ke Mekah, berangkat ke puncak. Gitu. Bersama kalau saya tidak salah ada 15 orang yang dipilih. Itu alumni Mesir, alumni Madinah, semua di situ. Enggak LC, MA. Saya doang yang waktu itu belum LC karena baru belajar di Libya. Itu menjadi loncatan saya. Akhirnya saya jadi ke Mesir, ketemu alumni-alumni Timur Tengah. Nah, di situ hari pertama dia memberikan daurah, dia katakan, saya diusir dari Palestina. Begitu. Tidak diterima dakwahnya karena membahayakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Dia diusir. Nggak boleh masuk Palestina. Akhirnya apa yang didapati? Ya, dia diberikan suaka oleh negeri Jerman. Jerman kasih suaka. Dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih duit tiap bulan. Tugasnya cuma dakwah doang. Allah berikan kemuliaan, diusir, tapi Allah berikan kemuliaan. Dan dia datang ke Indonesia bawa duit banyak. Mau ngapain? Mau bikin pesantren-pesantren dan sekolah tinggi. Di Cianjur dia buat namanya Jamiah Imam Syafi'i. Bapak Ibu kalau dengar ada sekolah tinggi agama Islam Imam Syafi'i, itu pendanaannya dari Jerman melalui Syekh Hasan Hito, masih hidup hari ini beliau. Syekh Hasan Hito. Ada pesantren Al-Barkah juga di Cianjur. Itu dia tuh cikal bakalnya. Tadinya beliau mengadakan daurah, tujuannya 15 orang itu mengabdi di sana. Ternyata 15 orang itu udah punya kesibukan. Akhirnya nggak bisa gitu ya. Nggak apa-apa, dicari orang yang lain. Yang akhirnya mengurus pesantren dan sekolah tinggi Imam Asy-Syafi'i tadi. Ya kalau Kiai Abdul Rashid Abdul Syafi'i kan Asy-Syafi'iyah. Kalau ini Imam Syafi'i namanya. Beda. Asy-Syafi'iyah, kalau ini Imam Syafi'i. Tuh Hasan itu. Di Mesir juga ada. Waktu Dr. Mursi menjabat menjadi presiden Mesir, pertama kali presiden hafal Quran, saya datang ke Masjid Al-Azhar saat itu, sholat Jumat, lalu tampil Dr. Yusuf Qaradawi. Saya baru tahu tuh ceritanya, dia katakan di atas mimbar, mana'uni wa akhrajuni. Begitu beliau suaranya, saya ingat banget. Mereka melarang saya masuk ke sini. Mereka mengusir saya dari tanah kelahiranku ini. Sabaina sanah. Berapa lama? 70 tahun. Ya Allah. Dia rindu banget tuh. Pas datang ke situ dia senang banget. 70 tahun. Diusirnya berarti usia berapa? Usia 17 tahun diusir, hadirin. Ya Allah. Jadi usia belia dia udah berdakwah. Dakwanya itu membahayakan pemerintah, akhirnya dia diusir. 70 tahun baru bisa masuk ketika Mursi menjabat presiden. Setelah Dr. Mursi jatuh lagi tumbang, diusir lagi dia. Tapi meskipun diusir, ada negara kaya, lebih kaya dari Mesir. Berkali lipat ekonominya lebih makmur daripada Mesir.
siap menampung Dr. Yusuf Qaradawi sampai hari ini, yaitu negeri Qatar. Gitu. Mulia, Allah kasih rumah dia, Allah kasih tempat, udah dakwah di sini. Makanya di situ dia bisa karang kitab banyak. Salah satunya fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, itu kitab-kitab beliau yang beliau karang ketika beliau di mana tuh? Di Qatar. Luar biasa. Ya, Nabi kita diusir, begitu juga nabi-nabi terdahulu dan ulama-ulama terdahulu, bukan justru hina, tapi malah mulia di sisi Allah. Mereka yang mengusir akan dibinasakan Allah. Janjinya surat Ibrahim ayat 13. Wa qala allazina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la tu'uduna fi millatina fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikannaz zalimin. Mereka-mereka yang mengusir, kata Allah, akan dibinasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tunggu waktunya. Nabi Muhammad setelah 10 tahun baru terbukti hal yang demikian ya. Nah, di ujung ayat udah jam 5.53 nih ya. Nah, di ujung ayat ini pelajaran sangat berharga buat kita. Allah katakan, la radduka ila ma'ad qur rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Kalau kita diusir sama orang kafir dari negeri kita sebab berdakwah, baca nih doa ini kata Allah. Doa kalau kita diusir. Dengan doa ini insyaallah Allah akan berikan kekuatan, kesabaran, dan Allah akan muliakan kita. Ini doa Allah ajarkan langsung kepada Nabi Muhammad, termasuk buat kita umatnya kalau diusir. Rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Ini doanya. Rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Nah, kalau kita mau baca bagus juga nih, ya. Nah, suatu waktu kalau kita diusir kita baca begitu. Ada enggak di jamaah kita yang diusir hadirin? Nah, Al-Akbar ada enggak kira-kira? Ada Pak Ustadz tuh diusir gara-gara gusuran. Bukan karena gusuran diusirnya, tapi karena berdakwah. Kalau karena gusuran mah banyak yang diusir hadirin. Itu ada tetangga kita tuh ngontrak 3 bulan kagak bayar, diusir. Digembok sama yang punya dari luar. Bapak nggak bayar 3 bulan, alasan mulu, ntar sok saya gembok dari luar. Gitu. Ya semua keluar, ya udah pergi dari sini, diusir dia. Gitu. Pas diusir dia baca doa ini, Robbi a'lamu ambil udah. Nah, ya nggak bener ini. Ini kalau diusir kita lagi berdakwah, menyampaikan kebenaran. Ada orang nggak suka dengan dakwah kita, diusir, baca doa ini. Makanya Habib Umar Al-Hafiz pernah berpesan, kalau kalian berdakwah nanti dimanapun, orang terima dakwah kalian itu lebih bahaya daripada orang tolak dakwah kalian. Itu pesan beliau begitu. Orang nanti di masyarakat terima dakwah kita, seneng sama nasihat dan ceramah kita, itu lebih buruk katanya, lebih bahaya, akhtar, lebih bahaya daripada orang terima, daripada orang menolak dakwah kita. Kenapa bisa begitu? Karena kalau orang seneng sama dakwah kita, bisa jadi muncul dalam hati apa nih? Sombong begitu. Wah, emang saya orang alim, pengalaman banyak begitu. Tapi kalau orang nggak suka, kadang-kadang malah jadi introspeksi. Oh, sepertinya saya kurang pas nih menyampaikan ini, terlalu berat, terlalu kasar penyampaiannya, maka dirubah sama dia jadi lebih baik begitu. Ya, begitu juga kalau kita ditolak, ya udah, ya. Orang pada nggak suka, ya, karena dakwah kita, karena ikhlas, karena Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kebenaran dan fikih dakwahnya sudah benar. Kita udah perbaiki, kita yang kurang-kurang, ternyata ada orang kafir yang tidak suka, maka bacalah doa ini, kata Allah, Rabbi a'lamu, Allah maha mengetahui, manja'a bil huda, siapa-siapa yang datang membawa petunjuk, waman huwa fi dhalalim mubin, dan siapa-siapa yang berada dalam kesesatan. Menarik Bapak Ibu, doa ini satu sisi orang yang membawa petunjuk, satu sisi orang yang dalam kesesatan.
begitu Allah mensifati orang yang dalam petunjuk, Allah gunakan fi'il atau kata kerja. Man jaa, lihat ayatnya. Man jaa, jaa itu fi'il, kata kerja, datang. Sedangkan ketika Allah mensifati orang yang dalam keburukan atau dalam kejahilan, kesesatan, tidak menggunakan fi'il tapi menggunakan isim. Man huwa, huwa itu isim, kata benda, dia, ya. Apa bedanya? Ini nggak sembarangan. Bahwa orang yang ingin mendapatkan petunjuk harus ada usaha dari dirinya. Harus ada kata kerja tuh, usaha, ya. Nah, makanya kita Allah katakan innallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah buat siapa-siapa yang mau mendapati hidayah tersebut. Jadi Allah mau kasih hidayah dan orangnya mau ada usaha. Gitu. Kalau kita mau jadi lebih baik, kita pengen paham agama, hadir di taklim majelis ilmu. Itu pengen paham agama tapi nggak datang ke taklim, ya nggak masuk akal begitu. Jadi harus ada usaha. Mau dapat rezeki, ya berusaha, jangan tunggu saja begitu. Tapi kita usaha, ya usaha. Harus ada usaha dan pengorbanan. Begitulah ya perjuangan Rasulullah SAW yang barusan saja kita lalui, yaitu hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Mudah-mudahan momen baik ini tidak berlalu begitu saja tanpa pelajaran-pelajaran. Pelajaran-pelajaran tadi mudah-mudahan bisa kita ambil, kita jadikan pegangan dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Tepat jam 6. Silakan kalau ada yang mau tanya, saya berikan kesempatan.